Ya, jadi selamat pagi Bapak Yusuf Kurdi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan presentasikan salah satu bisnis dari teman kami yang bernama Stiker Gue. Berikut anggota kelompok kami, ada Awahun, Dava, Fadira, Preti, dan saya, Stefani. Berikut merupakan profil dari company Stiker Gue. Jadi stiker gue ini adalah brand kreatif yang menyediakan merchandise berlisensi resmi seperti stiker, lanyard, dan enamel pin bertema kampus. Jadi saat ini stiker gue ini sudah memiliki 170 lebih desain original yang bisa diakses melalui Shopee, TikTok, Tokopedia, dan UI Store yang berlokasi di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. Kemudian untuk sejarah terbangunnya stiker gue ini sendiri, pertama stiker gue ini merupakan usaha kreatif yang didirikan pada akhir tahun 2023 oleh dua orang founder, yang kemudian selanjutnya pada bulan Mei 2024 stiker gue ini berubah ke pengurusan yang baru dan dijalankan oleh 3 orang, di mana pergantian struktur ini juga menandai transformasi penting dalam arah bisnis, di mana stiker gue ini mulai beroperasi secara lebih terorganisasi, mengembangkan identitas merek yang lebih jelas, dan memperluas jangkauan produknya. Berikut merupakan beberapa contoh produk, ada stiker VIA, ilmu administrasi, FT, teknik, dan FEB, ekonomi dan bisnis. Untuk struktur kepemilikannya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu owner 1, 2, dan 3. Kemudian untuk struktur perusahaannya sendiri, di sini ada CMO atau Chief Marketing Officer. Di sini terdiri dari staff marketing. Kemudian untuk CCO, ini Chief Customer Officer, di mana berfokus pada pengalaman dan kepuasan pelanggan, yaitu staff design, dan CFO atau COO, yaitu Chief Operating Officer, di mana ini terkait dengan operasional perusahaan sehari-hari, yaitu staff packing. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas dari stiker gue. Nah, di sini ada beberapa poin dari bisnis model kanvasnya yang akan dijelaskan lebih spesifik di slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah customer segments. Jadi stiker gue ini memiliki brand identity yang khas anak muda, dan juga stiker gue itu secara spesifik menyasar ke siswa SMA, mahasiswa aktif, alumni universitas, dan segmen lainnya seperti organisasi ataupun korporasi. Nah, pada operasional hariannya, stiker gue itu memanfaatkan Instagram dan TikTok sebagai alat utama untuk memahami dan mengidentifikasi karakteristik pelanggan. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa pelanggannya stiker gue menyasar secara spesifik ke anak SMA, mahasiswa, dan juga alumni ataupun organisasi-organisasi di tingkat kampus. Nah, melalui fitur Instagram Insight, stiker gue bisa melihat nih performa konten mana nih yang disukai oleh siswa SMA, mahasiswa aktif, ataupun alumni. Misalnya desain bertema Fakultas UI, misalnya itu lebih disukai. Sedangkan kayak konten manifesting kampus itu juga biasanya lebih menarik bagi anak SMA. Nah, sementara itu untuk TikTok sendiri, TikTok memberikan data perilaku yang berbeda. Terutama dalam algoritma TikTok memungkinkan stiker gue menjangkau ke segmen baru customernya melalui fitur FYP, terutama siswa SMA yang tertarik pada konten kreatif dan juga tren visual. Selain itu, salah satu fitur dari TikTok yang paling berguna adalah TikTok Analytics yang memungkinkan tim melihat video mana yang menarik perhatian calon customer, sehingga stiker gue bisa mendesain produk yang sesuai tren yang sedang berjalan. Nah,
Dari kedua platform ini juga bisa menjadi sarana observasi kebutuhan pelanggan melalui komentar, DM IG atau DM TikTok, dan juga engagement yang menunjukkan apa yang sedang diinginkan oleh konsumen dan apa yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat di sosial media. Nah, dengan menggabungkan kedua data dari Instagram dan TikTok, stiker gue ini bisa membangun segmentasi pelanggan yang lebih akurat dan relevan, serta menyesuaikan produk dan strategi marketing ke setiap segmen konsumen. Nah, selanjutnya uh, komponen berikutnya dari bisnis model kanvasnya stiker gue adalah value proposition. Nah, si stiker gue ini memang memiliki desain produk yang berkualitas serta berlandaskan riset pasar. Nah, stiker gue juga menawarkan pengalaman merchandise kampus bagi konsumen dengan lisensi resmi dan pendekatan yang cocok di segmen anak muda. Nah, untuk si value proposition ini kira-kira software apa sih atau aplikasi apa sih yang membantu stiker gue? Nah, jadi stiker gue itu mengoperasikan software desain seperti Procreate dan juga Adobe Photoshop untuk membangun proporsi nilai utamanya yaitu produk dengan kualitas tinggi dan riset pasar yang relevan. Nah, Procreate ini digunakan sebagai tool utama untuk ilustrasi dan pembuatan aset desain ilustrasi, sehingga memungkinkan pembuatan untuk detail dan warna secara konsisten, sehingga hasil cetak stiker tetap tajam dan jelas. Dan juga dari setiap desain fakultas atau edisi kampus dibuat dalam format ilustrasi agar dapat diperbesar atau diperbesar tanpa menurunkan kualitas dari apa ya, kualitas dari desain tersebut sendiri. Jadi ketika di print nantinya tetap akan hasilnya jelas gitu. Itu hal yang penting terutama untuk produksi enamel pen dan juga lanyard karena biasanya kayak kalau misalnya desainnya itu kurang jelas atau dia tidak sebagus itu nanti ketika dicetak dia akan blurring gitu. Nah, setelah menggunakan si Procreate, kita juga menggunakan Adobe Photoshop untuk melengkapi proses dan fungsi editing visual yang lebih kompleks, seperti mockup produk, penyesuaian warna, dan juga pengaturan tekstur dilakukan di Photoshop. Nah, stiker gue juga menggunakan Photoshop untuk memastikan warna yang dicetak sudah sesuai dengan standar vendor dan hasilnya yang konsisten. Nah, sehingga dengan kombinasi Procreate dan juga Photoshop, stiker gue dapat menciptakan desain yang bukan hanya estetik, tapi juga relevan, scalable, dan juga siap dicetak dalam bentuk berbagai merchandise. Next. Oke, yang selanjutnya itu komponen selanjutnya dari BMC-nya stiker gue adalah channels. Nah, saat ini stiker gue itu memiliki beberapa channel distribusi di marketplace atau e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan juga Tokopedia. Nah, untuk offline channelnya itu stiker gue itu bekerja sama dengan UI Store, Photomatix Perpusat dan juga bazar mahasiswa seperti Mahara Market di FEB UI. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat gambar-gambar ketika mengikuti acara Mahara Market seperti bazar atau memang dijual di UI Store seperti ini dan juga stiker gue sendiri memiliki akun TikTok untuk TikTok Shopnya yang cukup lumayan banyak followersnya sekitar 2000-an. Oke, nah dalam kegiatan operasionalnya, stiker gue juga menggunakan platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop sebagai channel utama untuk distribusi mereka. Nah, untuk si Shopee dan Tokopedia ini, tim mengelola etalase toko, mengatur katalog, dan juga membuat variasi produk dan mengoptimalkan deskripsi berbasis kata kunci agar mudah ditemukan ketika dicari. Nah, fitur analitik di marketplace juga itu digunakan untuk memantau performa iklan, konversi penjualan, jam ramai pengunjung, hingga produk mana yang paling sering dimasukkan ke keranjang. Di samping itu, TikTok Shop juga memiliki peran yang berbeda dan juga tentunya penting, yaitu integrasi konten dan penjualan memungkinkan stiker gue membuat live shopping, menautkan produk langsung ke video, serta mengamati metrik real time seperti peak viewers dan juga click-through rate. Nah, operasional harian ini termasuk update stok, pengecekan status pesanan, dan juga respons cepat terhadap chat pembeli di masing-masing platform. Nah,
ketika kita sudah menjelas channel online ini, kita berikutnya menjelaskan tentang offline channel seperti UI Store, Photomatix, dan Bazar Mahasiswa. Stiker gue juga melakukan proses koordinasi stok, pengiriman barang, monitoring, penjualan manual maupun Excel, sebelum beralih ke sistem pencatatan yang lebih terstruktur. Nah, selain itu stiker gue juga menyediakan pembayaran kris melalui aplikasi GoFood Merchant. Kalau dulu namanya tuh kalau nggak salah Gobis, untuk memudahkan cashless customer, apalagi mahasiswa-mahasiswa UI ini mostly sekarang udah jarang banget nih megang cash, jadi dikit-dikit tinggal kris kris kris, jadi ini memudahkan sistem pembayaran untuk membeli stiker gue. Nah, kombinasi dari online dan offline ini bekerja mendorong volume marketplace itu, sorry sorry, channel online dan offline ini bekerja secara beriringan. Marketplace mendorong volume, sementara offline channel memperkuat brand presence. Nah, kombinasi kedua pendekatan ini memperluas jangkauan stiker gue tanpa menambah biaya yang lebih tinggi. Oke, di komponen selanjutnya adalah customer relationship. Nah, stiker gue menyediakan tautan Padlet bagi konsumen yang memiliki aspirasi terhadap stiker gue atau saran dan kritik. Melalui link Padlet ini juga diharapkan stiker gue dapat menjadi brand yang mendengar suara hati konsumen dan juga mendengar saran-saran dari customer, sehingga lebih menyesuaikan dan lebih personalize gitu ke minat dari customer. Nah, kayak gini di sini ada kayak Kak stiker FHUI bikin lagi dong. Dua tiga makan cabai min, aku mau enamel FTTM gitu. Nah, nah, dalam membuat customer relationship ini, stiker gue membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui beberapa software utama, salah satunya Padlet. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, Padlet digunakan untuk kanal aspirasi terbuka, tempat pelanggan dapat memberikan saran, kritik, ataupun permintaan desain baru. Nah, selain itu, untuk komunikasi sehari-hari, Instagram juga menjadi salah satu platform utama melalui stories atau DM IG. Nah, stiker gue juga sering melakukan survei, polling desain, dan juga sesi tanya jawab. Engagement seperti ini membantu menjaga hubungan yang lebih personal dan memperkuat identitas brand yang youth friendly, dan juga selain itu juga stiker gue juga menggunakan WhatsApp Business untuk digunakan sebagai kanal customer service, terutama untuk keluhan, permintaan custom, atau komunikasi vendor kecil. Nah, secara keseluruhan kombinasi Padlet, Instagram, dan juga WhatsApp Business memungkinkan stiker gue membangun hubungan dua arah yang kuat, tidak hanya menginformasikan produk, tetapi juga benar-benar membangun komunitas yang aktif memberi masukan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen BMC lainnya yaitu Key Partners. Nah, stiker gue ini untuk Key Partnersnya sendiri, stiker gue sangat menjunjung tinggi semangat kolaborasi. Adapun beberapa mitra strategis yang mendukung kelangsungan dari bisnis stiker gue ini antara lain ada UI Stores dan juga Photomatix. Nah, biasanya stiker gue itu akan menitipkan jualan mereka di dalam UI Stores ataupun bahkan di mitra melalui Photomatix. Selanjutnya untuk aplikasi IT yang digunakan yaitu ada Gmail dan juga Google Drive serta WhatsApp Business. Nah, dalam mengelola hubungan dengan mitra strategis stiker gue tadi, stiker gue tuh menggunakan Gmail sebagai kanal komunikasi formal. Gmail ini dipakai untuk mengirimkan proposal kerjasama, mengirimkan juga file desain, laporan penjualan stiker gue hingga untuk penyampaian berita acara penjualan. Format email yang rapi dan dapat ditelusuri itu sangat penting untuk mengelola hubungan dengan institusi besar. Contohnya, tadi ada ITB Press serta UI Store juga, itu Photomatix juga. Lalu, untuk Google Drive itu digunakan sebagai pusat penyimpanan dokumen dan aset desain. Nah, dalam Google Drive terdapat folder-folder kerjasama, MOU, dan file desain yang dimana akan dibagikan dengan partner sehingga proses kolaborasi menjadi lebih efisien. File yang diunggah ke
G Drive juga memudahkan revisi desain secara terpusat, mengurangi risiko kehilangan file, ataupun tumpang tinggi versi dari desain stiker gue sendiri. Lalu untuk komunikasi cepat, terutama adanya komunikasi dengan partner vendor dan toko offline, stiker gue menggunakan WhatsApp Business. Penggunaan label di WhatsApp Business juga memudahkan pengelompokan partner berdasarkan kategori. Misalnya ada yang menjadi reseller, ada pun juga toko offline ataupun vendor cetak. Dengan kombinasi Gmail, Drive, dan juga WhatsApp Business, stiker gue mampu mempertahankan komunikasi profesional sekaligus responsif dalam seluruh hubungan kemitraan mereka. Selanjutnya ada key activities. Nah, berikut adalah 3 aktivitas utama yang dilakukan dalam bisnis stiker gue. Yang pertama, menjual produk. Lalu ada kerjasama lainnya, misalnya dengan event-event yang ada di UI. Contohnya ini ada kerjasama dengan salah satu event dari Fakultas Teknik. Lalu aktivitas yang ketiga, menyediakan jasa vendor lengkap beserta desain. Nah, untuk aktivitas utama stiker gue sendiri melibatkan proses operasional harian yang sebagian besar memanfaatkan aplikasi atau platform seperti Shopee, Instagram, dan WhatsApp Business. Shopee itu digunakan untuk aktivitas penjualan, mulai dari pengelolaan katalog, update stok, pengaturan diskon, pemrosesan pemesanan, hingga integrasi jasa kirim. Stiker gue juga memanfaatkan fitur Shopee Ads dan data dashboard untuk memonitor performa harian mereka. Nah, untuk aplikasi Instagram, stiker gue menggunakannya untuk aktivitas marketing. Konten produk diposting secara reguler, seperti teaser desain, showcase, behind the scene produksi, serta testimoni pembeli. Kegiatan-kegiatan tadi seperti juga polling design dan Q&A menjadi bagian dari riset pasar sekaligus engagement. Aplikasi Instagram juga sering digunakan untuk mengarahkan traffic ke TikTok Shop atau marketplace lainnya. Jadi kayak mungkin mencantumkan link-link ketika post story ataupun di bio Instagram sendiri. Lalu untuk key activities juga, stiker gue tuh memanfaatkan aplikasi WhatsApp Business yang dimana digunakan untuk kegiatan operasional seperti koordinasi vendor, penerimaan brief desain dari mitra kolaborasi, serta layanan pelanggan atau customer service. Banyak transaksi custom order atau discussion vendor dilakukan melalui WhatsApp karena sifatnya lebih cepat dan fleksibel. Dengan ketiga software ini, semua aktivitas inti stiker gue seperti penjualan, pemasaran, kolaborasi, dan pelayanan pelanggan dapat berjalan secara terintegrasi. Selanjutnya ada key resources. Nah, stiker gue sendiri itu memiliki 170 lebih aset desain original yang menjadi sumber daya utama milik stiker gue. Selain itu, perusahaan juga stiker gue juga memiliki beberapa aset tetap seperti peralatan display dan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha. Nah, Nah, di sini tuh ada 2 aplikasi utama atau software utama yang digunakan sebagai key resources dari stiker gue. Untuk mengelola sumber daya kreatif, stiker gue sangat bergantung pada Procreate dan Photoshop. Aset desain original yang jumlahnya sudah mencapai lebih dari 170 digunakan dalam berbagai format. Misalnya untuk desain stiker, enamel pin, lanyard, postcard, dan merchandise lain. Nah, untuk Procreate sendiri digunakan untuk memastikan seluruh aset tersimpan secara dalam format ilustrasi yang scalable sehingga bisa diproduksi dalam ukuran kecil hingga besar tanpa menurunkan kualitas dari desain stikernya sendiri. Nah, untuk Photoshop digunakan sebagai resource processing tool di mana tim mengolah mockup, membuat preview produk untuk marketplace dan melakukan pengaturan warna sebelum dikirim ke vendor. Photoshop juga membantu memastikan bahwa kualitas visual konsisten di semua produk dan juga channel. Sumber daya lainnya berupa aset display seperti papan display, standing banner, dan material bazar, tapi tetap dikoordinasikan melalui file desain di Procreate ataupun Photoshop. Dengan struktur aset digital yang teratur, stiker gue dapat mempercepat produksi batch baru, mempermudah revisi desain, dan juga menjaga kontinuitas brand identity. Nah, ini untuk cost structures-nya. Biaya yang dibayarkan oleh stiker gue antara lain adalah COGS, biaya gaji pada karyawan, biaya pemasaran, serta biaya operasional lainnya. Nah, di sini salah satu contoh biayanya mungkin ada di Shopee.
Nah, pada elemen cost structure, stiker gue itu menggunakan Microsoft Excel sebagai software utama untuk melakukan pencatatan dan analisis seluruh struktur biaya. Excel menjadi pusat operasional dalam menghitung COGS, termasuk seluruh komponen biaya produksi, seperti harga cetak stiker per lembar itu ada berapa, terus laminasi, cutting, biaya enamel pin per unitnya berapa, terus biaya packaging, serta biaya distribusi ke vendor ataupun ke marketplace. Setiap batch produksi dicatat dalam workbook terpisah untuk memastikan bahwa perhitungan biaya satuan atau unit cost akurat sebelum harga jual pada akhirnya ditentukan. Selain itu, Excel juga digunakan untuk mencatat biaya-biaya tetap dan variabel seperti gaji staff, biaya iklan Shopee Ads dan TikTok Ads, biaya lisensi, serta perlengkapan display untuk offline store. Excel membantu stiker gua melakukan breakdown pengeluaran per kategori, memetakan pengeluaran bulanan, serta membandingkan realisasi biaya dengan estimasi. Dengan adanya fitur-fitur Excel, stiker gue bisa menganalisis produk mana sih yang memiliki margin terbaik dan mana yang memerlukan penyesuaian biaya produksi. Dengan mengandalkan Excel sebagai fondasi pencatatan, stiker gue memastikan struktur biayanya efisien, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala tanpa bergantung pada software yang berbayar. Selanjutnya untuk revenue stream. Nah, untuk revenue stream sendiri, arus pendapatan yang didapatkan oleh stiker gue sendiri itu berasal dari penjualan produk, penggunaan jasa vendor produk, dan bagi hasil dari bentuk kerjasama lainnya. Nah, dalam elemen revenue stream, stiker gue itu memanfaatkan GoFood Merchant sebagai salah satu platform yang membantu penjualan produk secara offline to online, khususnya untuk titik distribusi seperti di Photomatix yang ada di Perpusat UI, ataupun event-event bazar seperti Makara Market, yang dimana stiker gue itu dapat menitipkan produk yang dapat dijual menggunakan fitur Kris. Melalui GoFood Merchant, stiker gue mendapatkan tambahan pendapatan dari konsumen yang membeli merchandise secara instan dengan sistem pembayaran kris yang disediakan oleh GoFood Merchant, sehingga sangat cocok untuk mahasiswa yang ingin membeli produk tanpa harus menggunakan pembayaran cash. Dashboard dari GoFood Merchant sendiri juga memberikan laporan harian mengenai jumlah transaksi, total pendapatan, biaya layanan, serta performa menu, yang dimana dalam konteks stiker gue ini adalah produk SKU yang paling laris. Jadi kita bisa melihat nih pada hari itu produk paling laris itu apa. Lalu sistem dari GoFood Merchant ini juga memudahkan pemantauan stok yang dititipkan di lokasi, misalnya di Photomatix atau UI Store. Jadi kayak stiker gue bisa tahu apakah stok yang ada di toko-toko itu masih ada atau sudah habis. Nah, sementara untuk data pendapatan dari GoFood Merchant, kemudian seluruh data pendapatan dari GoFood Merchant kemudian akan direkap ulang menggunakan Microsoft Excel. Nah, Excel ini bakal digunakan untuk melakukan rekonsiliasi pendapatan, memastikan konsistensi laporan, penjualan offline, dan penjualan melalui GoFood. Dengan Excel, stiker gue dapat menghitung margin per produknya ada berapa, lalu menganalisis perbedaan harga antara channel, serta membuat laporan bulanan yang lebih akurat. Kombinasi GoFood Merchant sebagai sumber revenue tambahan dan Excel sebagai alat pelaporan menjadikan aliran pendapatan stiker gue lebih lengkap, terukur, dan mudah dievaluasi untuk pengambilan keputusan. Baik, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah business process and data generated from the process. Jadi pada intinya dari usaha stiker gue itu ada 6 business process yang bisa di-highlight, yaitu ID generation, production planning, production, sales and order, marketing, dan tentu financial reporting. Dan dari masing-masing 6 business process itu memiliki masing-masing output yang berbeda-beda. Misalnya, let's say ID generation itu menghasilkan mood board design, data yang berupa mood board design. Production planning itu menghasilkan vendor chosen, material required. Production itu menghasilkan product result, production time, and defect data. Sales and order itu menghasilkan sales order, customer database. Marketing itu menghasilkan data content engagement, audience reach, and sales conversion. Dan data financial reporting itu menghasilkan data financial performance dan financial structure. Selanjutnya itu adalah IT suggestion and cloud architecture. Eh, Yaitu rekomendasi software-software yang bisa digunakan oleh stiker gue untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Yang pertama itu adalah Journal by Mekari,
Saat ini stiker gue masih mengandalkan Microsoft Excel sebagai software pencatatan untuk laporan keuangan dan persediaan. Dengan jurnal, stiker gue dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis pencatatan. Kemudian yang kedua itu adalah Zoho Inventory. Dengan variasi produk yang banyak, stiker gue dapat memanfaatkan software Zoho Inventory untuk melakukan pencatatan atas pergerakan persediaan. Zoho cocok untuk skala bisnis menengah seperti stiker gue. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu Knime as a solution. Kenapa sih Knime ini menjadi solusi bagi stiker ini? Nah, Knime itu apa sih? Jadi Knime itu adalah platform data analitik dan workflow yang sebenarnya tuh lebih sangat cocok untuk UMKM, karena yang pertama adalah gratis, alasan utama gratis, tapi alasan yang kedua yang tidak kalah penting adalah penggunaannya itu cukup mudah, jadi nggak perlu coding yang kompleks. Dan juga kayak kalau teman-teman lihat di Knime itu kan ada notes-nya itu ya. Notes itu sebenarnya lebih apa ya, cenderung mudah gitu, relatif mudah dibandingkan software-software yang lain. Jadi untuk UMKM bisa beradaptasi lebih cepat menggunakan software. Jadi cocok untuk stiker. Nah, what can be done sih sebenarnya, apa aja yang bisa Knime lakukan untuk stiker brand? Pertama, dapat menganalisis penjualan, menganalisis persediaan, terus juga kualitas hasil produksinya, dan juga analisis marketing dan kinerja sosial media. Nah, ini kami memberi, kayak ini contoh implementasi dari Knime. Di sini ada dataset yang kami olah, yaitu total penghasilan Shopee atau omset dari bulan Januari hingga Oktober 2025. Cuplikan datanya, untuk karakteristik dataset yang kami olah, yang pertama raw-nya itu terdiri dari 404.696 transaksi dan memiliki 40 kolom yang termasuk data nomor pesanan, username yang sudah disamarkan, kemudian waktu pesanan dibuat, metode pembayaran, dan tanggal dana dilepaskan, total penghasilan, dan 30-an data lainnya. Untuk cut off datanya sendiri di 1 Januari 2025 hingga 31 Oktober 2025. Nah, berikut adalah workflow Knime sendiri. Kami ada 4 analisis, cuma yang kami angkat di sini 4 karena yang satu analisis itu sebenarnya repetitif aja. Nah, yang pertama untuk hasil analisis deskriptifnya, di sini kami mendapatkan customer paling dengan nilai pembelian paling besar, yaitu pembeli 2124 dengan total pembelian sebesar 461.120. Kemudian bisa teman-teman lihat top 4-nya itu ada yang pembeli 3255, pembeli 2874, dan pembeli 066. Nah, ini sebenarnya username-nya udah disamarkan oleh kami untuk confidentiality. Nah, tapi manfaatnya apa sih bagi stiker gue dengan melakukan analisis deskriptif ini? Pertama, dan satu-satunya dan alasan terpentingnya adalah stiker gue bisa membuat database dari konsumen-konsumen loyal, sehingga bisa di follow up gitu, misalkan dengan after sale service seperti pemberian diskon, pemberian free product, dan juga mungkin bisa dengan program-program loyalty lainnya. Untuk analisis deskriptif demikian. Kemudian yang kedua adalah analisis prediktif. Nah, ini kami mencoba mengkategorikan revenue Shopee berdasarkan bulan pencairannya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada tren bulan Juli, Agustus, September. Ini kan kayak bulan yang berdekatan ya. Kami mencoba mengaitkan dengan timeline mahasiswa baru. Nah, ternyata linear gitu, offset Shopee dan juga timeline mahasiswa baru di bulan Juli, Agustus, September itu puncak-puncaknya penerimaan mahasiswa baru dan berkorelasi positif dengan peningkatan omset Shopee. Oke, jadi manfaatnya apa sih kalau misalkan stiker gue tahu pattern ini? Nah, nanti di tahun 2026 stiker gue tuh bisa memaksimalkan potensi yang ada di bulan-bulan ini. Jadi alokasi resources-nya itu bisa dimaksimalin di bulan Juli, Agustus, dan juga September. Dan mungkin untuk bulan Mei itu stiker gue bisa mengerem expense. Nah, untuk hasil analisis yang ketiga, yaitu hasil analisis preskriptif, di sini kami mencoba mencari tahu nih kira-kira persentase kira-kira nilai refund tertinggi itu ada di metode pembayaran yang mana? Ternyata ada di online payment. Nah, tapi apakah online payment ini perlu disingkirkan? Nah, kami mencoba mencari data lain yang cukup krusial, yaitu persentase dari penggunaan metode pembayaran dari pengguna. Ternyata online payment itu adalah metode pembayaran kedua tertinggi setelah
COD. Jadi kalau misalkan stiker gue itu ingin mengeliminasi online payment karena refundnya tinggi, itu sebenarnya kurang tepat karena persentase penggunaan itu masif signifikan di angka 20,9% dari transaksi tahun ini. Nah, berikut adalah lampiran dari hasil analisis kami menggunakan software. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.